Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Cikgu 2FJR, yang mana pada kesempatan kali ini akan memberikan video pembelajaran tentang materi fisika kelas 11, yaitu bab 1 dengan judul dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Yang mana untuk materi ini, untuk memahaminya, kita lihat dulu peta konsep yang akan kita pelajari, yaitu materinya tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Yang mana pada dinamika rotasi benda tegar akan kita pelajari tentang torsi atau momen gaya dan momen inersia. Yang mana untuk torsi atau momen gaya ini akan dipelajari atau berhubungan dengan gaya dan dengan momen. Kemudian untuk momen inersia akan dipelajari atau berhubungan dengan massa benda dan jarak partikel ke pusat rotasi. Kemudian untuk perpaduan gerak dinamika rotasi benda tegar ini, maka akan diaplikasikan tentang gerak menggelinding, kemudian energi kinetik momentum, momentum sudut, dan hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian untuk kesetimbangan benda tegar, kita akan mempelajari tentang kesetimbangan benda dan titik berat. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu tentang dinamika rotasi benda tegar, yaitu tentang torsi atau momen gaya. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui dulu tentang dinamika rotasi itu sendiri. Yang mana dinamika rotasi itu adalah dinamika atau gerak rotasi. Jadi dinamika itu sama juga dengan gerak rotasi. Yang mana pada gerak rotasi itu adalah gerak sebuah benda yang berputar terhadap sumbu putar atau poros tertentu. Kemudian, sedangkan benda tegar itu sendiri merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya, dan benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk. Itu ya. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Contohnya adalah gerak rotasi itu adalah perputaran bumi, yaitu berputar terhadap sumbu bumi tersebut, sehingga terjadilah ada bagian bumi yang mengalami malam gelap, kemudian bagian bumi yang mengalami siang. Ini adalah arah perputaran bumi, yang mana berputar pada sumbu bumi. Baiklah, untuk lebih lanjutnya kita masuk ke materinya, yaitu tentang torsi atau momen gaya. Yang mana momen gaya atau torsi ini bukan atau tau, yang mana momen gaya atau torsi merupakan besaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Jadi untuk momen gaya ini sama atau torsi ini sama halnya dengan gerak lurus yang dipengaruhi oleh gaya. Jadi pada gerak lurus yang mempengaruhi benda tersebut adalah gaya, sedangkan untuk gerak melingkar maka atau gerak rotasi, jadi yang mempengaruhinya adalah momen gaya atau torsi. Jadi seperti ini, seandainya kalau kita melakukan membuka baut, maka kita menggunakan kunci pas ini, kemudian kita putar, yang mana tangan kita itu adalah gaya, sedangkan jarak antara sumbu putarnya terhadap tangan kita itu adalah panjang lengannya. Jadi, berdasarkan gambar ini, maka memberikan gaya pada kunci sehingga kunci itu dapat memutar baut. Baut berfungsi sebagai torsi. Jadi, makanya besar dari momen gaya itu jadi yang hanya dipengaruhi oleh dua, yaitu gaya
Jadi itu gaya F dari tangan orang itu, kemudian jaraknya. Itu jarak lengan ke sumbu putarnya. Untuk memahami konsep momen gaya atau torsi, perhatikan beberapa kejadian berikut. Di sini ada kejadian A, B, dan C, yang mana untuk kunci ini, dia terhadap sumbu putarnya berarti memiliki lengan gaya sebesar RA. Jadi panjang lengan gayanya berjarak antara RA. Kemudian untuk gambar B, berarti dia memiliki jarak terhadap sumbu putar dengan gayanya, yaitu RB. Dan kemudian untuk yang gambar C, maka sumbu putar terhadap tangan seseorang itu adalah RC. Jadi, besar dari torsi tersebut, maka ditulis R cross atau kali silang terhadap F. Jadi, cuma ini yang mempengaruhi dari momen gaya atau torsi tersebut. Kalau lengan atau gaya tersebut memiliki sudut, maka rumusnya adalah tau atau torsi sama dengan R kali F kali sin theta, atau sudut yang mengapit sudut yang terbentuk oleh gaya yang diberikan terhadap lengannya tersebut, di mana torsi itu sama dengan momen gaya yang satunya Newton meter, sedangkan F itu adalah gaya yang bekerja, sedangkan R itu adalah lengan momen. Kemudian sudut atau theta tersebut adalah sudut yang terbentuk antara garis kerja gaya F terhadap lengan momen R. Jadi bisa dipahami ya untuk momen gaya tersebut. Jadi yang dipengaruhinya adalah ada sudut, ada gaya, dan lengan momennya. Itulah yang mempengaruhi torsi. Baiklah, kita lanjut ke contoh. Sebelum kita ke contoh soal, kita buat dulu perjanjian arah momen gaya tersebut. Yang mana untuk torsi atau momen gaya bertanda positif jika gaya menyebabkan putaran searah arah jarum jam. Kemudian torsi bertanda negatif jika gaya menyebabkan putaran berlawanan arah jarum jam. Jadi penyebabnya itu yaitu gaya. Kalau batangnya itu berputar searah jarum jam, berarti dia torsinya bertanda positif dan sebaliknya. Dan arah momen gaya ini juga tergantung kepada kesepakatan kita dari awal. Kita itu maunya kalau yang searah jarum jam itu positif atau negatif. Yang penting kita sepakati dulu. Sekarang kita ke contoh soalnya, yang mana soalnya 3 buah gaya bekerja pada batang AD yang bermassa 2 kg seperti pada gambar. Hitunglah resultan momen gaya terhadap titik B, di mana G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang mana gambarnya ini, jadi di sini ada F1 di titik A, kemudian F2 di titik B, dan F3 di titik C. Yang mana F1-nya 5 Newton, F2-nya 8 Newton, dan F3-nya 4 Newton. Jadi di sini adalah titik B-nya, di sini porosnya, yaitu momen gaya itu berputar. Sekarang jawabannya. Ini sudah diberikan hal-hal yang perlu diketahui. F1 tadi, titik A, B, F2, dan titik C, F3. Kemudian untuk jaraknya AB itu 20 cm, kemudian BC itu 55 cm, dan CD itu 15 cm. Kemudian itu sudah diketahui, jadi setotalnya adalah 90 cm. 45 ini 20 tambah 20, ini titik E yang di tengah, kemudian ini 45 tambah 45,
jadi 90 cm. Kemudian di sini ada di tengah-tengah batangnya, yaitu dikasih titik E. Kenapa? Karena setiap benda yang memiliki berat, maka dia akan memiliki gaya berat, yaitu W sama dengan M kali G. Maka dikasih titik E di sini. Padahal yang dikatakan tadi AD-nya. Ini ditambahan karena ada gaya berat. Kemudian torsi B, maka di titik B sama dengan torsi BA, ini B ke A, kemudian ditambah torsi BE oleh gaya berat, kemudian ditambah torsi B ke titik C. Sedangkan di titik D tidak ada, jadi nggak bisa dibuat juga. Seperti ini. Kemudian baru kita masukkan nilainya. Torsi B sama dengan RBA dikali F1, mana torsi BA ini positif karena ini adalah sumbu putarnya. Kemudian gaya di titik A itu kita tarik ke atas, maka dia akan berputar searah jarum jam. Putarannya seperti ini. Nah, ya, sesuai kursor. Jadi positif. RBA kali F1 ditambah torsi BE. Kalau di titik E ini adalah gaya beratnya, ini B. Kalau kita tarik ke bawah, maka porosnya akan berputar searah jarum jam juga. Jadi makanya dia adalah positif. RBE dikali W. W ini gaya berat. Ditambah torsi BC. BC ya. BC di sini tambah kanan ini. BC arahnya ke atas. Karena F3Y-nya dibikin di sini Y-nya. Ini adalah kita belajar vektor waktu di kelas 10. Maka negatif RBC dikali F3Y. Jadi membentuk sudut. Di sini. Kemudian masukkan nilainya. Torsi B, RBA 0,2 jadikan ke meter. 0,2 meter dikali 5 ditambah 0,25 cm dikali masanya 2 dikali G-nya 10 ditambah negatif RBC nih. RBC berapa? 55, berarti 0,55 cm 0,55 meter dikali F3. F3-nya 4 nanti dimasukkan. Kemudian F3 sin 30. Jadi ini bentuk fungsinya fungsi sin ya. Kalau ketahui sudutnya di sini. Kalau di sini diketahui beda lagi ya. Jadi F3 sin 30. Kemudian dapatnya torsi B sama dengan 0,2 kali 5 sama dengan 1 ditambah 5. Ini 5, 0,25 kali 2 kali 10. Ditambah kali negatif jadi negatif. Kemudian 0,55 kali 4 F3-nya kali sin 30 ada setengah. Torsi B sama dengan 1 ditambah 5 dikurang 1,1 sehingga dapat hasilnya torsi B-nya sama dengan 4,9 Newton meter. Hasilnya positif. Kalau positif tadi berarti torsinya kemana? Searah jarum jam. Jadi sesuai perjanjian. Jadi resultan memang gaya terhadap titik B sebagai poros adalah 4, Newton meter dengan searah putaran jarum jam. Jadi dia ini ada besaran vektor, maka harus ada nilai dan arahnya. Karena arahnya searah putaran jarum jam. Sampai di sini dulu materinya. Semoga paham. Kalau ada pertanyaan dibikin di bagian komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.